Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang tata cara wudhu dan doanya. Disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, di konten pesantren Ramadan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang wudhu. Sebelum Bapak mempraktikkan seperti apa wudhu itu sendiri, insyaallah Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan fardu wudhu dan sunnah wudhu ya. Karena teman-teman sekalian perlu kita ketahui bahwa ketika kita berwudhu yang sudah biasa kita lakukan itu terdiri dari hal-hal yang memang diwajibkan dilakukan dalam wudhu, ada juga yang disunahkan dalam wudhu. Seperti yang akan kita pelajari ya, Bapak mengambil sumber dari kitab Safinatun Najah ya, dan kitab ini juga mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dalam Al-Quran diungkapkan seperti berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Teman-teman sekalian, berikutnya Bapak akan merecah dari sumber yang sudah tadi kita sebutkan ya, yaitu berbentuk penjelasan dalam kitab Safinatun Najah. Di sini diungkapkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ya, furudul gusli, fardu wudu itu sitatun, ada 6. Al-awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Jadi yang pertama adalah niat. Di mana adanya niat itu? Nah, niat itu harus dilakukan berbarengan dengan gerakan pertama dalam ibadah ya. Gerakan pertama dalam ibadah, misalkan kalau wudhu yang pertama diwajibkan itu, nah ini yang kedua, asani ghuslul wajhi, membasuh muka ya. Yang kedua membasuh muka. Nah, niat itu dilakukan berbarengan dengan membasuh muka. Jadi kalau teman-teman mengawali wudhunya dari dari membasuh tangan ya, mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu termasuk sunnah wudhu ya, mencuci tangan sunnah wudhu. Kemudian juga berkumur-kumur sunnah wudhu. Kemudian istinsyak ya, juga sunnah wudhu. Nah, yang wajib itu mulai dari membasuh muka. Nah, maka niat wudhunya juga itu dilakukan ketika kita membasuh muka. Kalau lafadznya itu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala ya. Nanti insyaallah di praktik akan Bapak jelaskan kembali ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ghuslul yadaini. Ya, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nah, setelah mencuci muka itu mencuci tangan ma'al mirfaqaini sampai ke sikutnya. Ke sikutnya nih, kalau dibuka segini ya. Sampai ke sikut segini nih. Jangan sampai kurang dari segini. Kalau kurang berarti tidak sah wudhunya ya. Yang tangan terlebih dahulu karena sunnah ya, pakai yang kanan dulu maksudnya. Nah, yang kanan dulu, semua anggota wudhu yang kanan dulu itu sunnahnya. Kemudian juga berikutnya
Ar-rabi'u mashu syai'in. Nah, mengusap bagian dari kepala. Ya, mengusap sedikit bagian dari kepala, minar ro'si. Nah, minar ro'si dari kepala ya. Mengusap sesuatu minar ro'si dari kepala. Nah, sedikit aja, misalkan ini nih. Minimal 3 helai rambut. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini boleh. Tapi minimal 3 helai rambut ya. Bapak pengen semuanya, boleh, itu disunahkan ya. Nah, kemudian juga al-khamisu ghuslur rijlaini. Yang kelima yaitu membasuh kaki, kedua kaki, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, sampai apa kalau sunnah itu memuncangan, berarti mata kaki, sampai mata kaki ya. Jadi membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, setelah membasuh kepala itu harusnya kalau memakai sunnah itu membasuh telinga dulu ya. Membasuh telinga dulu, kemudian setelah itu baru mencuci kaki ya. Ghuslur rijlaini, mencuci kaki, ma'al ka'baini, sampai ke mata kaki. As-sadisu, dan yang keenamnya at-tartibu tartib. Jadi tertib. Makanya tertib itu pasti dipakai salah satu penilaian ya di dalam melaksanakan wudhu, di dalam praktik wudhu. Tertib itu apa Pak? Tertib itu, jadi tertib itu adalah mendahulukan yang harus dikerjakan dahulu dan mengakhirkan pekerjaan yang harus diakhirkan ya. Jadi jangan sampai kita mengubah susunan yang sudah disusun dan yang sudah dijelaskan tadi Bapak dari awal sampai akhirnya. Itu harus tersusun, mulai dari niat dulu, kemudian juga berkumur-kumur, kemudian membasuh istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung ya, jangan lupa dikeluarkan lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu mencuci muka ya, membasuh muka ya, sampai batasan yang sudah ditentukan. Setelah itu mencuci tangan, setelah mencuci tangan juga mengusap sebagian kecil dari kepala ya, sebagian kecil dari kepala. Kemudian juga dilanjut ke membasuh telinga. Setelah itu baru ke mencuci kaki ya, kedua kaki, sampai batasannya itu sampai mata kaki. Ini Bapak tunjukkan ya, mata kaki itu di sebelah sini ya, ini nah ke sini, nah ke sini, nah itu mata kaki harus sampai situ, jangan kurang ya. Ya baik teman-teman, itu sedikit penjelasan tentang wudhu dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Berikutnya kita akan coba mempraktikkan dari penjelasan yang sudah Bapak berikan berikut. Jadi mohon teman-teman disimak praktik wudhu yang Bapak berikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jika memasuki WC, teman-teman harus dengan kaki kiri. Baik, perhatikan teman-teman, kita mulai dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, gunakan air secukupnya. Kemudian cuci tangan. Jangan lupa jari-jarinya di sela-sela ya, supaya merata dan bersih tangannya. Berikutnya kita lanjutkan ke berkumur. Jadi berkumur-kumur, jangan lupa giginya di sela-sela juga supaya bersih.
Kemudian disemburkan atau dikeluarkan dari sebelah kiri ya. Keluarkan ke sebelah kiri. Kemudian kita masuk ke istinsyak ya, atau menghirup air, tapi jangan lupa dikeluarkan lagi. Berikutnya yaitu membasuh muka. Nah, teman-teman, di membasuh muka ini teman-teman boleh membacakan niat di dalam hati ya, niat untuk berwudu. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab seperti ini pelafadannya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardul lillahi ta'ala. Apabila belum bisa, boleh menggunakan bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, sudah cukup. Ya, itu di dalam hati ya teman-teman. Kemudian di membasuh muka ini teman-teman jangan asal-asalan ya. Jadi harus sesuai dengan batasan-batasan muka yang wajib dibasuh. Di antaranya di sebelah atas itu ada tempat jadi tumbuhnya rambut ya, tempat tumbuhnya rambut. Kemudian di sebelah pinggirnya batasannya yaitu telinga. Jadi telinga ada cecendilnya di sebelah bawah ya. Nah, itu adalah batasannya di sebelah pinggir. Kemudian di sebelah bawah itu adalah dagu batasannya. Jadi jangan sampai asal-asalan di depan saja, harus betul-betul. Nah, teman-teman, bagi laki-laki yang memiliki jenggot yang tipis, maka itu wajib di sela-selanya ya. Tapi apabila jenggotnya tebal, cukup diusapkan saja ke jenggot yang tumbuh. Oke, berikutnya teman-teman kita masuk ke membasuh tangan, dan batasannya harus sampai sikut. Bisa dilihat contoh yang Bapak lakukan. Jadi dibasuh dari bawah sampai sikut. Ya teman-teman, karena ini adalah menggunakan air pancuran medianya, jadi dengan 1 kali kucuran dan 3 kali usap itu cukup bagi teman-teman, seperti melakukan 3 kali gerakan ya, karena sunnahnya wudhu itu 3 kali gerakan atau 3 kali usapan, maksudnya itu ya. Baik, berikutnya adalah membasuh kepala atau rambut ya. Teman-teman, di membasuh rambut ini cukup sebagian kecilnya saja dari rambut ya. Minimal 3 helai rambut itu sudah cukup memenuhi syarat wudhu. Bagaimana kalau semuanya boleh? Itu masuknya ke sunnah wudhu ya. Jadi sunnah semuanya, tapi wajib sedikit ya. Sedikit dari rambut, seperti yang Bapak contohkan barusan. Sekarang kita memasuki telinga. Bisa dilihat cara masuk telinga. Jadi telunjuk tangan itu dimasukkan ke lubang telinga, kemudian juga masuk ke sela-sela telinga yang ada di telinga ya. Dan si jempol itu mengusap telinga bagian belakang. Nah itu ya, jadi semuanya telinga itu kebasuh. Mohon maaf, maksudnya ibu jari teman-teman. Baik, berikutnya kaki. Silakan bisa dilihat contoh yang Bapak berikan. Batasannya itu sampai mata kaki ya, yang ada di pinggir. Dicek semuanya agar betul-betul teraliri air. Di bawahnya jangan lupa ya, dibasuh juga. Sela-selanya itu sunnah untuk diusap-usap.
memakai kelingking. Bisa dilihat. Nah, itu juga ada mata kakinya ya di sebelah kiri. Kaki sebelah kiri. Jangan lupa sela-selanya pakai kelingking juga. Nah, seperti itu. Bawahnya jangan lupa harus betul-betul teraliri air ya. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah wudunya telah selesai dilaksanakan. Setelah ini seperti biasa kita berdoa setelah wudu terlebih dahulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, berikutnya doa keluar WC ya. Jangan lupa menggunakan kaki kanan ketika keluar WC. Kemudian berdoa. Baik, doanya Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Baik, itulah teman-teman tutorial wudu atau contoh berwudu yang baik dan benar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.